Pihak-pihak yang menghendaki agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali ke barak dan tidak mencampuri urusan sipil, tampaknya tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa patriot bangsa ini sudah banyak melakukan hal-hal yang sangat bermaslahat bagi masyarakat. Ketika Presiden Prabowo Subianto masih menjabat Menteri Pertahanan RI, para anggota TNI dikerahkan untuk membuat sumur-sumur bor dan pipanisasi air bersih di wilayah-wilayah penduduk yang dilanda kekeringan dan kelangkaan air bersih. TNI pula lah yang bekerja keras membangun rumah-rumah panggung dan rumah terapung untuk penduduk yang tinggal di wilayah bibir pantai Jakarta Utara yang selalu menderita akibat air pasang laut sepanjang tahun. Kita juga masih ingat bagaimana TNI Angkatan Laut mencabuti pagar-pagar laut yang membentang lebih dari 30 km di wilayah pesisir Tangerang akibat ulah pihak swasta yang diduga hendak melakukan reklamasi. Proses pembongkaran pagar laut yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Saat pemerintah kekurangan gudang beras untuk menampung hasil panen raya yang melimpah, TNI pun turun tangan membangun gudang-gudang untuk menyimpan persediaan beras yang surplus itu dalam tempo relatif singkat. TNI juga diikut-sertakan oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joe Mota, untuk membangun gerai-gerai koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh Indonesia. Jumlah gerai yang diperlukan sangat banyak, yakni lebih dari 80.000 unit di seluruh negeri ini. Untuk itu diperlukan TNI yang sudah biasa membuat bangunan dalam waktu relatif singkat secara serentak. Semua itu dilakukan TNI bukan untuk mencampuri ranah sipil, melainkan guna membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus bentuk pengabdian TNI terhadap masyarakat yang merupakan salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia. Anehnya, ketika TNI bergerak membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat seperti yang telah diutarakan tadi, hampir tidak ada yang berteriak agar TNI kembali ke barak, karena TNI memang diperlukan. TNI adalah organisasi yang paling rapi dan memiliki disiplin yang sangat tinggi serta mampu bergerak cepat secara terorganisir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin tidak bisa sepenuhnya diselesaikan kalangan sipil. Dalam upaya mempercepat program makan bergizi gratis atau MBG, TNI juga ikut berperan secara aktif, membangun dan mengoperasikan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Dari 2.000 SPPG yang ditargetkan akan dibangun TNI, sampai saat ini sudah berdiri dan beroperasi sekitar 452 SPPG yang dikelola TNI di seluruh Indonesia, dengan melibatkan sekitar 30.000 anggota TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. SPPG itu digerakkan oleh satuan-satuan setingkat batalion, Kodim, Lanal, Lanut, Rindam, dan Korem. Saat meresmikan 339 SPPG TNI yang dipusatkan di Lanut Adi Sumarmo, Karanganyar, Jawa Tengah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan bahwa pelibatan TNI dalam program MBG merupakan wujud tanggung jawab moral dan pengabdian TNI kepada rakyat. TNI, kata Jenderal Agus Subianto, selalu hadir dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat, termasuk membantu program MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, yang merupakan program prioritas dan program strategis Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan ketahanan gizi masyarakat. Panglima TNI mengajak seluruh satuan TNI yang ditunjuk agar melaksanakan program ini dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga penerima manfaatnya diharapkan akan bertambah setiap hari. Agus Subianto juga berpesan kepada para komandan satuan di berbagai wilayah agar menjaga kualitas dapur SPPG, menjaga kebersihannya agar tetap higienis, mulai dari proses masak sampai pendistribusiannya, hingga dikonsumsi oleh anak-anak. Standar operasional prosedur atau SOP dalam menjalankan program MBG ini dilakukan TNI secara ketat. Bukan hanya dapur yang harus selalu bersih dan proses pengelolaan makanan yang higienis, para pekerjanya juga diwajibkan menggunakan seragam khusus yang bersih, dilengkapi tutup kepala, masker, dan sarung tangan untuk menjaga agar bahan makanan hingga menjadi makanan yang siap disajikan tidak tercemar. Panglima TNI sempat melakukan inspeksi ke salah satu dapur MBG yang dikelola TNI. Tadi saya sudah sampaikan kepada seluruh komandan satuan di jajaran agar
mengecek mulai dari bahan baku yang dibeli, kemudian peralatannya, kemudian cara memasaknya, mulai masaknya juga tidak terlalu rentan waktunya, tidak terlalu lama dari masak sampai dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau saya dulu waktu saya Darion dan Rindam, saya biasanya test kit dulu. Di meja saya ada makanan yang harus dimakan oleh prajurit gitu, saya cek. Sementara itu, untuk menambah keterampilan para prajurit TNI Angkatan Darat dalam mengelola MBG, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sempat mengirimkan 34 prajuritnya untuk mengikuti pelatihan manajemen makanan di Singapura. Maruli juga berjanji membantu Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyediakan lahan yang akan ditanami sayuran dan buah-buahan guna memperkuat pasokan bahan makanan untuk MBG. Kami bantu bagaimana mencarikan lahan, membantu komunikasi dengan BGN, membantu operasional gitu ya. Nah, terkait itu juga mungkin ada yang dengar pernah ribut, ada tentara katanya belajar BGN ke Singapura ya. Dalam bertetangga negara itu kita semua punya komunikasi, apa kegiatan yang supaya komunikasi kita baik. Ya kadang-kadang olahraga bersama ke sana. Itu lebih, kalau dihitung-hitung artinya apa, olahraga bersama ngapain ke sana ya. Nah, kita kebetulan kan punya dapur juga. Kenapa nggak jadi pengalaman kita bagaimana sih mengelola dapur di sana, bagaimana kalau misalnya kita implementasikan untuk BGN. Untuk memperkuat pasokan sayuran dan buah-buahan yang dibutuhkan program MBG, sejumlah lahan milik TNI Angkatan Darat sudah mulai ditanami bahan-bahan pangan tersebut. Di antaranya 206 hektar lahan di Gunung Hejo, Purwakarta, 300 hektar lahan di Cianjur, 100 hektar lahan di Puslat Purbatoraja, Sumatera Selatan, 50 hektar di Pengalengan, Bandung, dan 600 hektar di Sukabumi. Bantuan TNI kepada BGN dilakukan mulai dari hulu hingga ke hilir. Tentunya tidak mengherankan karena TNI sudah sangat berpengalaman dalam penyediaan logistik untuk ratusan ribu prajuritnya pada setiap operasi militer berskala besar. TNI juga sudah berpengalaman dalam bertani, karena sejak dulu TNI sangat dekat dengan para petani dan menyerap kehidupan petani. Begitu banyak keikutsertaan TNI dalam mempercepat program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat pun merasakan manfaatnya. TNI tidak hanya terpanggil untuk bertempur di masa perang, tetapi juga terpanggil untuk mengabdi kepada masyarakat di masa damai. Kalau mereka hanya boleh tinggal di barak, para prajurit pembela bangsa ini tidak bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Padahal pengabdian kepada rakyat merupakan salah satu tugas TNI, dan rakyat membutuhkan TNI. Ada yang mengkhawatirkan bahwa keterlibatan TNI dalam bidang-bidang kegiatan masyarakat akan membuat lapangan kerja yang seharusnya diisi orang-orang sipil menjadi berkurang. Tetapi kekhawatiran ini akan sirna jika melihat bagaimana TNI melibatkan masyarakat sipil dalam berbagai aktivitas pengabdian masyarakatnya. Di lahan-lahan pertanian yang dikelola TNI misalnya, masyarakat sipil dilibatkan untuk ikut bertani. Begitu pula di bidang-bidang pengabdian masyarakat lainnya. Bahkan dalam program makan bergizi gratis yang dioperasikan TNI, masyarakat sipil juga tetap diikut sertakan. Bahan-bahan makanan yang digunakan semuanya dibeli dari UMKM milik masyarakat. Dengan demikian, sebagian besar dana MBG tetap berputar di masyarakat. TNI hanya bersifat membantu mempercepat pelaksanaan program agar target yang ditetapkan Presiden Prabowo segera bisa dicapai. Biasanya, setelah segala sesuatunya berjalan lancar, TNI akan menyerahkan semuanya kepada masyarakat, dan pada saat itu, masyarakat telah memperoleh ilmu dan pengalaman yang diwariskan TNI. Men of our time.